Welcome back di RF Channel on YouTube. Bagus mana? Investasi saham, reksadana saham, dan unit link. Tentunya unit link yang equity ya, karena kita mau coba untuk compare investasi saham, reksadana saham, dan unit link. Dan kita masih kembali dengan Ryan Filbert. Terima kasih Anda yang banyak bertanya, yang ingin meminta pendapat saya terkait dengan beberapa case terakhir. Banyak nasabah daripada asuransi yang kecewa mengenai unit linknya dan merasa dibohongin karena ruginya besar, karena apapun lah gitu ya. Jadi kita coba akan buat daripada video ini, semoga video ini bisa memberikan jawaban yang lebih baik. Dan pastikan sampai dengan akhir Anda bisa menonton video ini, dan juga jangan lupa membagikan kepada orang lain agar apa yang kita edukasikan bisa menjadi lebih baik. Bantu channel-channel edukasi yang memberikan literasi kepada masyarakat Indonesia untuk berkembang dengan lebih baik. Karena apa? Karena Indonesia menurut saya pengetahuan mengenai investasinya masih jauh sekali. Jadi kita pingin sekali agar kita bisa go internasional. Jangan go internasional gaya spendingnya saja, tapi gaya investmentnya juga. Saya kira seperti itu ya. Oke, silahkan ada WhatsApp saya di 089507080789. Sekali lagi 089507080789. Dan saya memiliki aplikasi yang sangat bagus, yang gratis. Nah, tentunya Anda kan paling suka loh gratis gitu ya. Kebetulan ada sponsornya untuk membuat aplikasi ini. Terima kasih karena mau membuatkan sebuah aplikasi buat RF Team, yaitu adalah aplikasi MyRF. Anda bisa download di iOS, Anda bisa download di Android, dan silakan Anda download. Di sana ada berbagai macam informasi, edukasi, investasi keuangan dan bisnis yang bisa Anda pelajari. Dan ada segmen khusus sana, adalah segmen fintech. Tentunya itu menjadi salah satu segmen yang tidak ada di RF Channel. Anda bisa akses di MyRF. Anda download pada kolom deskripsi untuk linknya. Kita akan mulai. Bagus mana? Investasi saham, reksadana saham, dan unit link berbasis equity. Saya baca beberapa berita terlebih dahulu bahwa merasa tertipu nasabah AIA bakal mengadu ke DPR, belajar dari kasus prudensial, pahami dulu nih asuransi unit link. Tanpa saya bermaksud apa yang salah daripada AIA dan kenapa saya juga harus memberikan namanya. AIA adalah sebuah perusahaan asuransi yang besar sekali di dunia, dan juga untuk prudensial tentunya gitu. Jadi menjadi sesuatu yang kita harus tahu bahwa sebenarnya ada apa di sana. Apakah benar seburuk itu yang namanya unit link? Ya, ini yang menjadi suatu hal yang ingin saya coba bagikan di sini, tanpa juga bermaksud untuk menyudutkan daripada agen asuransi. Saya tahu bahwa agen asuransi menurut saya adalah agen yang luar biasa. Kenapa? Karena mau membantu orang lain untuk bisa mendapatkan proteksi ke dalam hidupnya, dalam keluarganya. Kenapa? Karena asuransi itu seharusnya, kalau Anda berpikir mengenai asuransi, asuransi itu adalah sesuatu yang akan kita butuhkan ketika terjadi. Tapi kita ketika beli, kita nggak butuh secara langsung. Oleh karena itu perlu adanya kesadaran. Tapi karena asuransi saja itu berbeda tingkat kesulitannya dalam menjual, perlu awareness yang tinggi, maka ada asuransi plus investasi. Ya, investasi itu daripada unit link itu sendiri. Oke, kita tidak bahas itu, tapi kan sudah pernah kita bahas, tapi kita akan bahas mengenai lebih bagus mana kalau Anda investasi pada ketiganya. Bagaimana sebelum Anda memulai lebih jauh, Anda menurut saya harus memahami investasi unit link itu mesti diketahui secara mudahnya itu kerjanya seperti apa. Agar apa? Agar ya nggak kejadian seperti yang di berita gitu. Karena apa? Karena kalau saya baca pada akhirnya, yang di berita itu adalah karena ketidaktahuan mengenai unit link yang dia beli. Dia tidak pernah tahu bahwa unit link itu apa. Nah, oleh karena itulah Anda perlu mempelajarinya sesederhana seperti 3 step ini. Yang pertama, unit link itu sama dengan reksadana. Lupa beda? Yes, oke, nanti dulu. Saya bilang, Anda bayangkan dulu. Jadi ketika Anda berbicara mengenai reksadana, reksadana itu ada reksadana saham, ada reksadana pasar uang. Jadi di antara keempat itu tidak ada yang memberikan return yang pasti. Tidak membuat Anda dijamin nambah uangnya, gitu ya. Nah, kalau Anda berbicara mengenai unit link amat sama dengan reksadana, maka Anda masuk ke poin kedua, yaitu unit link equity sama dengan reksadana saham. Nah, di bagian ini harus Anda sadar bahwa ketika Anda membeli unit link equity, itu sebenarnya Anda seperti membeli reksadana saham. Bedanya adalah Anda tidak bisa membeli unit link tanpa asuransi. Tapi Anda bisa membeli reksadana tanpa asuransi. Karena apa? Karena nggak ada nyambungnya seperti itu. Jadi nggak bisa Anda mengatakan bahwa, oh saya kalau nggak tahu unit link itu kan bukannya tidak bisa turun. Oh pasti bisa turun. Kenapa? Karena reksadana bisa turun. Reksadana yang dijamin
ditutup tuh 2019. Berarti Anda nggak mau kayak gitu kan? Nah, kalau Anda pengen yang ada jaminannya, maka Anda tidak bisa beli unit link. Tapi namanya saving plan. Pergilah coba tanya ke asuransi Anda apakah punya saving plan. Dan saving plan memiliki risiko tersendiri juga dengan kasusnya yang BUMN gagal bayar terkait dengan saving plan tersebut. So, please be careful. Menurut saya pribadi, asuransi adalah berbicara mengenai risiko yang belum terjadi kita bayar. Membeli risiko. Mereka membeli risiko kita. Oleh karena itu, Anda mesti fokus utama Anda dalam membeli instrumen asuransi adalah atas proteksi terhadap Anda. Kalau Anda bicaranya digabung dengan investasi, tidak salah. Daripada Anda nggak pernah invest. Betul? Ya selama hidup Anda nggak pernah invest kok. Tapi bisa bayar premi asuransi plus unit-nya. Bagus menurut saya. Ada loh yang seperti itu. Teman-teman saya ada bilang, saya emang nggak bisa simpen duit. Saya tanya, bisa beli asuransi? Bisa, gue bela-belain. Terus ada unit link, ada bela-belain. Lah itu sedang investasi simpen duit, saya bilang. Itu udah bagus, saya bilang gitu. Tapi kalau Anda mengharapkan sesuatu yang eksponensial, iya, gini. Anda bisa nggak memiliki mobil multi-purpose car, itu lebih baik daripada yang memang sudah jelas penggunaannya untuk apa. Contoh, apakah Anda bisa pakai mobil yang sifatnya 2 seat ke belakang itu untuk ngangkut barang dibandingkan Anda pakai truk untuk ngangkut barang? Lebih bagus mana? Iya, walaupun ini multi-purpose, nggak akan lebih bagus daripada Anda menggunakan truk ngangkut barang. Betul? Ya itu kira-kira kayak gitu. Oke, salah tidak? Tepat? Nggak juga. Tapi lebih baik punya mobil untuk ngangkut barang daripada nggak punya mobil. Betul? Oke, jadi itulah bicara mengenai unit link. Kita lanjut. Lalu, apakah saya bisa rugi? Investasi apa di dunia ini yang tidak bisa rugi? Sekolah adalah sebuah investasi jangka panjang. Dan bisa jadi investasi itu rugi loh. Yaitu apa? Anda juga nggak sukses misalnya. Misal gitu ya. Pasti sukses juga keluar dari sekolah? Nggak juga. Dan bicara mengenai ukuran suksesan, saya juga nggak tahu. Berbicara mengenai rugi, bicara mengenai kaya, bicara mengenai untung, saya nggak tahu. Misal contoh begini, apakah Anda mau mendefinisikan ini sebagai kerugian? Anda investasi dengan unit link dan juga membeli asuransi. Ternyata investasi unit link Anda rugi 10 juta. Ternyata Anda masuk kamar rumah sakit selama 1 bulan penuh ditanggung sama terhadap asuransi tersebut mengcover Anda. Nilainya adalah 50 juta. Anda mau hitung sebagai rugi? Nggak tahu juga, saya bingung. Saya nggak tahu karena banyak hal seperti ini yang kita tidak bisa mengeksplorasi gitu ya. Saya mohon maaf kenapa pada membandingkan pada empatnya, tapi kenapa saya mulai dengan titik berat daripada unit link adalah karena saya ingin mencoba membawa video ini dengan awareness terhadap unit link itu sendiri. Oke. Lalu selanjutnya adalah nanti akan kita lihat seperti apa kinerja diversuskan satu dengan yang lain. Oke. Tapi rugi saya dari unit link itu menjadi tidak wajar, Ryan. Wajar dan tidak, bagaimana kita melihat? Contoh sederhana. Ada yang komplain terkait dengan unit link pada prudensialnya. Misalnya, menggunakan unit link equity-nya. Lalu juga AIA, bicara dengan unit link equity-nya. Saya coba bandingkan bagaimana caranya menghitung suatu ketidakwajaran dan kewajaran pada kenaikan atau penurunan. Maka saya ambilkan untuk Anda di layar adalah dengan LQ45, LQ45. Ternyata kalau Anda perhatikan dalam kinerja dari 2016 menuju 2021, kalau Anda perhatikan apakah ada gerakan yang di luar kewajaran pada unit link tersebut dibandingkan dengan LQ45, yaitu seperti Anda investasi pada indeks saham di Indonesia untuk LQ45, di mana LQ45 cukup mewakili dari kinerja IHSG kita. Ternyata sama. Nih, coba Anda lihat. Kalau nggak sama tuh, satu turun ke bawah, nih ya. Ini namanya adalah wajar. Ketika dia naik, dia naik. Ya. Ketika dia naik ke atas, dia juga naik ke atas. Ketika ini mengalami penurunan, ini juga turun. Masalah nanti apakah saling mengejar dan tidak, itu perkara yang berbeda. Contoh, di sini sebenarnya ketika turun, ini namanya kondisi yang warna orange adalah LQ45 kalah dibandingkan kinerja yang ada di prudential equity dan juga AIA link equity-nya. Tapi ketika dia sudah kembali di sini, terjadi suatu ngebut kembali di mana LQ45 mampu kembali mengungguli kinerja daripada si
AIA equity di sini karena AIA equity tersalip, bener. Ini kan ibarat kita lagi belok-belokan motor nih ya di dalam lintasan. Ternyata di satu sisi dia nyelip lebih cepat, berarti kan dia di depan. Begitu satu sisi dia nyelip di belakang, berarti dia lebih cepat. Tapi selama tidak terjadi saling selip menyelip, maka boleh dibilang ini tetap seirama. Tidak wajar. Bagaimana cara tidak wajarnya? Jadi kalau dari sini ketika Anda investasi saham tanda kutip unggulan, LQ45 kan disebut dengan saham unggulan, dan juga Anda menginvestasikan uang Anda pada unit link equity, saya tidak bisa melihat bahwa di sini tidak wajar. Apalagi yang sedang di-highlight contohnya pada dua yang saya ambil di awal. Gitu. Jadi saya dapat katakan pergerakannya tidak wajar, dasarnya bagaimana? Rugi? Yes, oke. Rugi juga bagaimana? Apakah Anda ketika sudah pernah ngeklaim masuk VIP di rumah sakit selama 30 hari 30 malam, Anda ternyata di situ Anda untung tapi Anda investasinya rugi gitu, tapi tetap aja Anda untung karena dibayarin secara rumah sakit. Kalau kagak Anda keluar duit 100 juta gitu misalnya, dan ternyata unit link Anda rugi 50 juta, apakah Anda mau hitung untung? Saya juga nggak tahu gitu. Atau Anda bilang nggak bisa, itu beda kan. Padahal belinya kan jadi satu kan gitu ya. Oke, mari kita lanjut selanjutnya. Nah, Anda juga pada video ini saya akan membahas tentunya terkait dengan reksadana. Oh, unit link itu lebih jelek dari reksadana. Sekilas kita akan banyak presentasi seperti itu. Dan kalau Anda bertanya kepada saya, Ryan, apakah benar lebih jelek? Nggak tahu. Anda mau menyatakan lebih jelek dari mana? Kalau dari segi kinerja, nanti dulu kita pinggirin. Tapi kalau dari segi biaya, oke. Biaya manajemen fee yang dikenakan kepada unit link menjadi lebih besar. Oke, kenapa? Karena ada dua kan di sana. Ada fund manager, ada insurance itu sendiri, dan juga ada agent. Tentunya menjadi lebih besar. Sama ini namanya multi purpose car. Iya, beda dengan Anda hanya menggunakan single purpose car loh. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dari segi itu saya akui memang benar. Tapi kalau Anda melihat dari kinerjanya, lagi-lagi lihat dari kinerjanya, maka kita mendapatkan suatu hal yang menarik. Misal adalah Pro Link Equity, LQ45, AIA, dan Schroeder Prestasi Plus. Apa yang Anda lihat? Schroeder Prestasi Plus ini adalah salah satu reksadana yang cukup senior di Indonesia. Waktu pertama kali saya memulai kenal dunia reksadana, Schroeder Prestasi Plus ini adalah yang menghiasi portofolio saya di tahun 2004. Dan saya juga kenal dengan Pak Michael Chua juga gitu. Jadi tidak bermaksud merekomendasikan dan tidak bermaksud menjelekan kepada semua instrumen yang ada. Tapi apa yang Anda bisa baca di sini? Oh, ternyata ada nggak suatu hal yang tidak sinergis pergerakannya? Ada nggak? Jawabannya nggak ada. Berarti sebenarnya ketika Anda membeli unit link dan juga Anda melihat kinerja indeks acuan dan juga Anda melihat reksadana, yang saya ambil contoh baru satu, ada lagi yang banyak sekali betul, saling susul menyusul, oke. Tapi artinya adalah tidak ada suatu anomali di sini. Jadi Anda sebenarnya boleh tenang dalam berinvestasi pada yang manapun. Kenapa? Kalau LQ45-nya naik, ya tentunya menjadi barometer. Ya, selama ini juga memiliki kinerja yang menyerupai, maka sebenarnya juga akan terus mengikuti. So far, ya masih segendang sepenarian. Kalau nggak segendang sepenarian, misalnya ada satu unit link yang begini, ini mampus gitu. Ini berarti ya nggak benar. Berarti boleh dibilang ini yang nggak benar gitu. Tapi kalau nggak, ya so far so good seperti itu. Oke? Kinerjanya. Oke. Kalau gitu saya beli saham aja deh. Saya pengen investasi beli saham aja deh. Katanya kan membeli multi purpose car kan menjadi tidak jelas. Saya jelas pengen ngebut. Saya mau beli saham aja. Betul. Tapi Anda akan dihadapkan satu masalah baru. Yaitu apa? Yaitu ada saja yang kinerjanya susah untuk Anda dapatkan yang terbaik. Kenapa? Karena Anda milih sendiri. Jangan lupa, saham ada 700 lebih. Anda tidak mau beli reksadana, oke. Anda mau beli saham secara langsung. Contoh, tanpa bermaksud merekomendasikan. Ingat, ini disclaimer, jangan bodoh. Bukan namanya rekomendasi, ya. Saya selalu dengan kata-kata yang kasar. Kenapa? Karena saya tidak mau Anda tiba-tiba komen di kolom chat tulisannya, jadi saya beli BCA ya, Pak. Saya ini bukan lagi mengajak Anda membeli saham BCA ataupun menjauhi saham London Sumatera karena sedang turun. Bukan ke sana, tapi ini adalah edukasinya. Sebenarnya kalau Anda perhatikan, sebenarnya terjadi penguatan relatif dari yang namanya London Sumatera kalau dilihat dari sini. Tapi saya tidak mau bahas sana. Tapi yang saya lihat adalah, coba Anda lihat kinerjanya London Sumatera. Yes, tertinggal. Dia di sini bukan menjadi lebar kan. Gradien kemiringannya menjadi semakin jauh, benar nggak? Sedangkan kalau ini gradien kemiringannya menjadi lebih hebat lagi daripada BCA. Anda akan dihadapkan untuk memilih dari 700 saham. Yang mana yang harus Anda pilih? Kalau Anda tidak punya kemampuan, Anda tidak punya waktu memonitor,
Anda tetap membeli, ya Anda juga akhirnya resiko akibat tidak bisa memilih dengan dan memonitor dengan baik. Itu trade-off-nya ketika Anda sekonyong-konyong langsung pergi ke membeli saham. Lebih baik? Saya nggak tahu. Anda punya waktu? Saya nggak tahu. Anda punya kemampuan? Saya tidak tahu. Kan seperti itu jadinya. So, dengan Anda membeli unit link, Anda membeli reksadana, sebenarnya Anda sudah dipilihkan. Perkaranya berbeda kalau Anda tidak percaya fund manajernya. Betul? Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, mari kita berbicara kembali kepada angka. Oke, mari kita lanjut. Nah, ini adalah benchmarknya dari LQ45. Saya mau ambil kesimpulan begini. Kalau kita lihat bahwa semuanya, baik unit link, baik reksadana, baik LQ45, sebenarnya kembali memiliki gendang penarian yang sama. Anda mau monitor satu persatu, Anda akan mendapatkan kinerja terbaik unit link. Kalau Anda monitor reksadana, maka Anda akan mendapatkan kinerja terbaik reksadana. Yang mana yang lebih jago di tikungan. Oke, saya percaya. Tapi pada akhirnya bottom line-nya adalah masih menyerupai kinerja LQ45-nya. Jadi ketika Anda menguasai peta permainan return daripada LQ45 secara tanda kutip peta permainan, maka Anda bisa berinvestasi dengan baik dan benar. Contoh, sekarang saya cerita begini. Yang ada di layar Anda, ini tuh apa? Ini adalah sebuah target investasi yang dilakukan secara berkala. Yang kalau saya tidak salah, karena Anda membeli asuransi, pasti Anda akan membeli berkala dong. Anda akan membeli setiap bulan, atau Anda membeli setiap 6 bulan, atau Anda membeli setiap tahun. Kan selalu begitu ya, dengan menggunakan debit kartu kredit, seperti ya. Nah, sama ketika Anda membeli reksadana juga. Nah, kalau Anda treatment melihat LQ45-nya, dengan Anda investasi berkala setiap bulan, dengan data yang saya miliki dari 2020, sampai dengan 2006 sampai dengan 2020, ini adalah data 1 tahun, ini adalah data investasi 3 tahunan, dan ini adalah data investasi 5 tahunan. Maka, kalau Anda menginginkan sepanjang return investasi Anda memiliki pertumbuhan berapa persen paling sedikit, maka yang dapat saya katakan adalah Anda cuma bisa dari 2006 sampai 2020 dengan menggunakan target rata-rata pertumbuhan 3% saja per tahun. Karena Anda menginginkan seluruhnya positif. Wah, Ryan, 3% per tahun, lebih baik deposito. Ya dan tidak. Saya pinggirkan dulu. Ya dan tidak. Saya tidak jawab di bagian itu. Maksudnya begini, contoh. Target itu adalah dengan target pertumbuhan. Anda bisa investasi 1 juta setiap bulan. 1 juta setiap bulan. Berarti kalau 12 bulan, berarti harusnya 12 juta dong. Tapi karena namanya bunga berbunga. Dengan bunga berbunga 3%, maka Anda tidak lagi 12 juta, tapi menjadi 12 juta 160.383. Artinya, di tahun 2020, Anda achieve karena apa? Hasil investasi dengan membeli LQ45 setiap bulan menghasilkan 13 juta. Anda cuma tidak beat the market, yaitu di 2019, di 2008. Rata-rata Anda beat the market. Tapi kalau bilang, Ren, ini kan kalau 975, kalau di 3%, di 4%, di 5%, berarti masih masuk loh. Iya dan tidak. Karena ada nanti begitu saya taruh 10%, tiba-tiba tidak banyak yang tidak achieve-nya. Saya ingin kasih tahu bahwa secara pingin menang semuanya, maka secara otomatis angka 3% tuh yang menjadi rata-rata Anda bisa dapatkan bawa pulang. Tapi lebih daripada 3%, misalnya jadi 10%, maka akan banyak sekali tahun-tahun yang tidak achieve. Kira-kira seperti itu. Dapat Anda pahami? Saya mau mencari bottom line yang paling basic, angka 3% itu pasti achieve. Saya mau ngomongnya begitu. Loh Ryan, nanti dulu. Ini tidak achieve loh. Betul. Ini tidak achieve loh. Betul. Ini tidak achieve loh. Betul. Ini tidak achieve. Ini tidak achieve. Betul. Ryan, ini adalah yang besar sekali. Betul, ini adalah downside. Oke, betul. Ini adalah yang tidak achieve. Tapi coba Anda perhatikan. Selisih antara negatif dan positifnya itu besar sekali jauh. Berarti kan aman untuk ditaruh target 3%. Meskipun nanti Anda akan protes, mendingan gue deposito aja. Yes. Oke. Kalau Anda mau tahu, angka yang mungkin biasanya disebut dengan CAGR, itu hari ini di 11-12%. Jadi, bila Anda bermimpi untuk mendapatkan return investasi saham 11-12%, itu sebenarnya masih masuk akal. Oke? Tapi, saya punya data yang menarik. Kenapa Anda jadi bermasalah dalam unit link? Tidak pada reksadana saham, tidak pada investasi saham. Banyak nasabah unit link yang jadi bermasalah karena pada slide selanjutnya. Oke, nih saya kasih lihat. Jreng.
Ini adalah benchmark yang digunakan pada saat investasi sedang booming. Kita ambil yang 3 tahun dan 5 tahun saja ya. Bahwa yang digunakan ini yang saya ambil 5 tahun, yang digunakan untuk proposal pada penyertaan polis Anda adalah di 15-18%. Jadi, apa yang ditanamkan pada proposal polis untuk unit link Anda dengan return equity adalah 15-18%, dapat saya pastikan tidak ada satupun selain melibatkan tahun 2008 itu akan achieve. Ini adalah kondisinya yang 18%, ini adalah kondisinya yang 15%. Untuk target return investasi Anda cuma achieve di sini. Jadi Anda akan merasa bisa jadi membayar asuransi lebih terus-menerus, bukan selama 10 tahun. Jadi, apa yang ingin saya sampaikan pada video kali ini, ya meskipun pada akhirnya cukup banyak titik berat pada unit link, saya mengatakan bahwa investasi tidak ada yang buruk. Oke, tapi hati-hati bahwa investasi pada yang melibatkan instrumen pasar modal itu tidak pernah pasti. Meskipun obligasi pun bisa jadi tidak pasti. Kalau Anda tanya kenapa, coba lihat video-video sebelumnya, kita sempat bahas. Dan juga silakan Anda baca buku Investor Blueprint. Itu adalah buku ke-10 saya yang lebih banyak berbicara mengenai fixed income. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah ketika Anda menerapkan sebuah target dengan angka yang tinggi, maka tiba-tiba Anda menjadi over expectation. Menurut saya Anda harus downgrade. Jadi misalnya dalam proposal polis Anda lihat bahwa nilai 15%. Itu untuk adalah yang equity. Lalu kalau bagaimana dengan yang money market? Mungkin bisa saja expected return yang equity itu adalah seperti yang ditulis pada money market. Karena apa? Karena memang nilainya, trennya itu dengan 15 dan 18 itu tidak bisa. Jadi ibaratnya begini, Anda tidak bisa keberhasilan metode belajar seseorang untuk satu orang diterapkan pada seluruh anggota kelas. Iya dong. Misalnya, kok kamu bisa dapat nilai bagus? Oh iya, saya kemarin tidur, nilainya bagus. Oh yaudah, saya jadikan suatu kesimpulan deh bahwa tidur itu adalah metode yang paling bagus untuk mendapatkan nilai bagus. Saya terapkan pada satu kelas. Mati semua nilainya dapat jelek. Kenapa? Ya ini yang terjadi. Kenapa? Karena Anda menggunakan suatu acuan yang pernah terjadi di masa yang lalu untuk mendapatkan suatu target. Dan targetnya dibuat terlalu tinggi, di mana pada tahun-tahun selanjutnya tidak achieve dari nilai tersebut. Oke? Jadi Anda mesti cermat dalam melihat setiap penawaran investasi. Baik Anda kalau misalnya saham prospektus, kalau misalnya prospektus juga, reksadana juga prospektus. Kalau unit link itu adalah proposal daripada polis yang berhubungan dengan perhitungan ilustrasi unit link Anda. Kalau ternyata Anda meninggal dunia, kalau Anda tidak ada disable, Anda kena critical illness dan lain sebagainya, Anda akan turun, Anda nama payernya muncul dengan riders yang lain. Anda mesti bisa membaca dengan baik. Tidak ada investasi yang buruk. Yang ada adalah berinvestasi di waktu yang salah dan berinvestasi yang tanpa mengerti apa yang diinvestasikan. Semoga selalu bermanfaat dari saya, Ryan Filbert. Silahkan add WhatsApp saya di 089507080789. Setiap bulan tim saya membuat kelas yang bagus untuk Anda ikuti. Silahkan ajak keluarga Anda. Ya, kalau Anda kelas online kan enak bayarnya 1 buat 2 RT gitu ya. Anda bisa hubungi tim saya di 0852 882 6187. Install aplikasi yang saya miliki, yaitu adalah MyRF, dibuat oleh tim saya, sehingga Anda bisa mempelajari edukasi investasi keuangan dan bisnis pada tempat yang tepat, baik dan benar, dan gratis. Semoga selalu bermanfaat. Salam investasi Indonesia. Dadah. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel,
dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.